Mengeksplorasi keindahan alam memang sangat menyenangkan, apalagi jika dikelola dengan baik sehingga dapat menarik minat para pengunjung atau wisatawan. Kali ini, tim KBR TV bersama teman-teman dari Taman Nasional Kerinci Seblak akan menjelajahi salah satu tempat objek wisata alam yang berada di daerah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Yuk ikuti perjalanan kita pemirsa ke Danau Bukit Bontang. Nah pemirsa, kali ini kita akan mengeksplorasi keindahan wisata alam yang ada di sekitar Bangun Rejo Nagari, Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sanur, Kabupaten Solok Selatan. Danau Bukit Bontak yang merupakan satu-satunya danau yang ada di Kabupaten Solok Selatan, di mana danau tersebut terlihat melingkar menyerupai kuali dengan luas danau lebih kurang sekitar 1 hektar. Adapun jarak tempuh perjalanan menuju ke Danau Bukit Bontak tersebut dengan melakukan perjalanan sejauh 300 meter dari pintu gerbang pendakian Gunung Kerinci. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara bersama petugas TNKS, kemudian dari masyarakat, kelompok tani hutan, bahkan teman-teman dari OPRUK juga ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Bahwa kegiatan ini sebetulnya ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Taman Nasional ternyata memiliki manfaat yang cukup besar jika bisa dikembangkan atau dikelola dengan baik. Salah satu contohnya adalah bumi perkemahan di mana kita berada saat ini. Ini adalah kaki Gunung Kerinci di Bangun Rejo, tepatnya di Desa Bangun Rejo, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, yang menjadi salah satu lokasi atau titik start pendakian Gunung Kerinci jalur Solok Selatan. Sehingga kawasan ini tentu saja memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di Solok Selatan. Ada 3A yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tentu saja adalah atraksi atau daya tarik dari lokasi ini. Belakang vegetasi ini agak mendaki sedikit, ada atraksi berupa Danau Bontak yang juga memiliki daya tarik yang cukup menarik wisatawan yang bisa digabungkan menjadi satu paket dengan pendakian Gunung Kerinci dari jalur Solok Selatan. Selain itu, ini tepat ya, bumi perkemahan ini tepat di batas kawasan Taman Nasional, zona pemanfaatan, dan di luar itu adalah areal perkebunan masyarakat berupa tanaman kopi. Dan tadi pagi Ibu Kepala Dinas Pertanian juga menyempatkan diri untuk bergabung di sini bersama kita, dan kita sama-sama menyaksikan potensi pengembangan area perkebunan masyarakat ini sebagai salah satu atraksi dalam bentuk agrowisata. Jadi kita bisa memadukan antara ekowisata dengan agrowisata. Ada integrasi ya, integrasi antara agrowisata dengan wisata alam yang dikelola oleh Taman Nasional, kemudian agrowisata tentu saja dikelola oleh Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dan yang terakhir, baru saja kita saksikan bersama-sama sajian seni tradisional dari kelompok masyarakat di Desa Bangun Rejo. Nama kelompoknya Tri Budoyo Lestari, yaitu tari kepang atau tari kuda lumping ya, kuda kepang ya. Ini juga menjadi tambahan atraksi untuk lokasi ini, karena kalau tadi kita bisa memadukan antara agrowisata dengan wisata alam, ditambah dengan wisata budaya, sehingga ini akan semakin menambah daya tarik kawasan bumi perkemahan Bangun Rejo yang sama-sama kita lihat di belakang saya. Beberapa tenda ya, tenda yang dibangun oleh atau dikelola oleh Bok Darwis yang juga berasal dari masyarakat Desa Bangun Rejo. Jadi ke depan Taman Nasional Kerinci Seblak akan terus mendampingi, memfasilitasi
pengembangan kawasan ini bersama-sama dengan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di Desa Bangunrejo yang sudah terbukti mampu sinergi berkolaborasi dengan Taman Nasional selama ini dalam pengembangan kegiatan wisata, baik pengelolaan pendakian Gunung Kerinci maupun pengelolaan bumi perkemahan di kawasan ini. Kita sama-sama menjaga, mari kita sama-sama melestarikan budaya dan alam. Jadi kita bisa menciptakan kondisi yang harmoni antara alam dan budaya. Nah, pemirsa, kelestarian alam ini juga menjadi peran utama bagi Taman Nasional Kerinci Seblat, pemirsa. Daerah kawasan Taman Nasional telah dikenal luas akan kawasan Mahataman yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, dengan sebagian besar kawasan adalah hutan. Selain memiliki tugas sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional, juga memiliki fungsi, salah satunya adalah melakukan inventarisasi atas potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya Bukit Bontak yang merupakan salah satu bentuk destinasi wisata yang potensial. Di perjalanan lokasi sini, biasa kita karena medannya bagus juga buat atraksi off-road, itu lebih kurang 30 menit dari jalan raya dengan berbagai tipe jalan, ya, ada berbatu, ada berlumpur, sehingga itu menjadi suatu daya tarik tersendiri untuk sampai ke camping ground. Kita memang konsepnya kita menggunakan akses mobil off-road, sehingga ada perpaduan wisata off-road dengan camping ground. Itu akan menjadi ikon tersendiri nanti ke lokasi sini. Harapan kita jadi pemerintahan daerah tidak perlu mengembangkan jalan harus bagus, tapi ini adalah masalah yang kita jadikan peluang untuk berusaha, peluang untuk beratraksi, dan peluang untuk masyarakat dan komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata di Bukit Bontak. Fasilitas ini nanti akan kita jadikan masuk ikut dalam paket wisata, ya. Jadi paket wisata tinggal pengunjung atau wisatawan menikmati, ya, dengan paketnya. Jadi perpaduan wisata camping ground, glamping dengan off-road, sehingga itu sudah include di paket wisata. Sehingga masyarakat ya atau pengunjung tidak perlu memikirkan lagi bagaimana cara menuju ke lokasi ini. Bagi pengunjung atau wisatawan yang penasaran dengan keindahan alam dan suasana di sekitar area lokasi Bukit Danau Bontak, wisatawan dapat menempuh perjalanan sekitar lebih kurang 5 km dari ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Sesampai di pintu gerbang pendakian Gunung Kerinci, para pengunjung objek wisata Danau Bukit Bontak juga dapat menikmati dan merasakan sensasi wisata perjalanan dengan melalui jalur perjalanan yang terjal dan bergelombang di tengah hutan dengan menggunakan kendaraan off-road. Di sekitaran area Danau Bukit Bontak itu juga terdapat arena camping ground dengan suasana alamnya yang masih asri, serta banyak pohon-pohon yang rindang, serta banyak dijumpai tanaman kopi. Yang mana tanaman kopi tersebut merupakan hasil pertanian masyarakat yang berada di sekitar area tersebut. Untuk program pertanian dengan camping ground, ya, camping ground Bukit Bontak di Kabupaten Solok Selatan, tentu saja ada kesamaan program gitu, karena
sekitar camping ground ini sudah ada perkebunan kopi. Kalau secara administrasi pengelolaan termasuk wilayah TNKS ya, tetapi berada di Kabupaten Solok Selatan. Di Kabupaten Solok Selatan saat ini memang sudah ada banyak ya UMKM, baik itu besar atau kecil, sudah melakukan usaha di bidang kopi ini. Jadi kita bisa selaraskan ya nanti dengan agrowisata di perkebunan kopi tersebut. Mungkin sebelum pengunjung datang, mereka bisa memasuki perkebunan kopi, dapat melakukan petik kopi di sana, begitu kan. Kemudian lanjutkan mungkin dengan minum kopi dari seduhan yang sudah ada dibuat di Kabupaten Solok Selatan. Ya, harapan kami selaku pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan tentu saja hal ini berhasil ya. Nanti kerjasama atau penyelarasan antara programnya TNKS dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, karena ini bukan untuk jangka waktu yang pendek ya. Mungkin kita lebih lanjut untuk jangka waktu yang lebih lama atau panjang, sehingga menjadikan ini salah satu tempat pendakian yang diminati atau digemari oleh masyarakat nantinya, karena sudah kita kolaborasikan dengan agrowisata. Pemirsa, di sekitaran area Danau Bukit Bontak tersebut, pengunjung atau wisatawan juga dapat untuk melakukan aktivitas camping ground yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola setempat. Wah, ini akan menambah keseruan pemirsa. Selain berwisata ke Danau Bukit Bontak dan area camping groundnya, para pengunjung juga akan disuguhkan dengan penampilan kesenian tradisional tarian kuda kepang atau kuda lumping pemirsa. Oh iya, atraksi kesenian kuda lumping tersebut nantinya akan ditampilkan oleh kelompok masyarakat setempat melalui kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Pasti seru nih pemirsa, tunggu apa lagi? Jika Anda tertarik, silahkan kunjungi objek wisata alam Danau Bukit Bontak yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Andini melaporkan.